Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini Ananda sekalian kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, eh, pada hari ini kita akan membahas tentang Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Yang mana Khitah Perjuangan Muhammadiyah ini adalah bab pertama dari bab pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 8 semester 1. Pada hari ini kita akan mempelajari setengah dari satu bab, ya, dari Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Latar belakang Khitah Perjuangan Muhammadiyah itu didasari dengan dalam masa perjalanan gerakan Muhammadiyah. Jadi telah banyak melalui hambatan dalam perjalanan gerakan Muhammadiyah ini, telah banyak melalui hambatan, ya, dan rintangan baik di dalam internal, ya, di dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri maupun di luar tubuh Muhammadiyah yaitu eksternal. Seiring perkembangan zaman yang kian cepat membuat gerakan ini mengalami metamorfosis, ya, atau perubahan-perubahan dari hakikat tujuan didirikan Muhammadiyah itu sendiri, sehingga para tokoh Muhammadiyah merasa sadar bahwa hal itu semua harus dikembalikan pada tujuan utama, yaitu Khitah Muhammadiyah. Jadi seiring perkembangan zaman itu membuat adanya gerakan Muhammadiyah ini mengalami metamorfosis, ya, perubahan-perubahan yang signifikan, eh, ber- yang dalam bentuk sebuah gerakan-gerakan. Jadi adanya perubahan. Nah, takutnya perubahan-perubahan ini itu juga merubah hakikat dari tujuan Muhammadiyah itu sendiri didirikan. Makanya para tokoh Muhammadiyah merasa sadar bahwa ini semua harus dikembalikan kepada tujuan utama, tujuan yang hakiki, yaitu Khitah Muhammadiyah atau titik pijakan. Jadi hakikat tujuan Muhammadiyah itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena seiring perkembangan zaman itu Muhammadiyah mengalami yang namanya metamorfosis. Metamorfosis. Kemudian gerakan Muhammadiyah dalam kurun waktu 1 abad telah beberapa kali melakukan sidang mengenai Khitah Muhammadiyah di berbagai kota mulai sejak tahun 1956. Nah, kita perjuangan Muhammadiyah yang pertama, eh, yaitu kita di Palembang yang dirumuskan di Palembang. Pada masa kepemimpinan Buya Sultan Mansur, Muhammadiyah berhasil merumuskan perjuangan untuk periode 1956-1959. Apa saja yang di dalamnya, yaitu eh Khitah Muhammadiyah di Palembang ini isinya itu menjiwai pribadi para anggota, terutama para pemimpin Muhammadiyah, dengan pertama memperdalam, ya, dan mempertebal ilmu tauhid, ya, mempertebal atau memperdalam bagaimana seorang anggota Muhammadiyah itu mengesahkan Allah, ya, tidak berbuat syirik, tidak berbuat hal-hal yang melanggar akidah Islamiyah. Kemudian yang kedua juga menyempurnakan ibadah dengan khusyuk, dengan tunduk, dan dengan tawadu, yaitu dengan rendah hati. Terus mempertinggi akhlak, ya, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, sifat-sifat yang mulia, kepribadian yang mulia, kepribadian yang baik. Kemudian memperluas ilmu pengetahuan, literasi, baca buku, kemudian menuntut ilmu dan lain sebagainya. Serta menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan umat. Kemudian
juga melaksanakan uswatun hasanah. Ya, melaksanakan uswatun hasanah ini maksudnya dalam Kitab Perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan di Palembang tadi, itu bagaimana anggota Muhammadiyah itu menjadi melaksanakan uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik, contoh yang baik, uswah, contoh atau teladan yang baik bagi siapa? Bagi umat Islam pada umumnya dan bagi warga Muhammadiyah pada pada khususnya, dan juga tidak terlepas dari warga dunia dan warga Republik Indonesia. Jadi uh, anggota Muhammadiyah itu harus menjadi uswah hasanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Jadi organisasi itu harus utuh, harus baik, sistem kerjanya baik, ya, kemudian manajemennya baik, merapikan administrasi, ya, surat menyurat, anggaran, struktural. Nah, rapat-rapat itu harus rapi. Dalam organisasi itu harus rapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjalan di jalannya, berperang di jalannya dengan barisan yang teratur. Barisan yang teratur itu yaitu mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Kemudian selanjutnya itu memperbanyak dan mempertinggi ilmu mutu amal. Jadi amal usaha yang telah dikembangkan, didirikan oleh Muhammadiyah itu harus bermutu. Kalau dalam istilah Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu yaitu amal yang ilmiah, ya. Amal yang ilmiah yaitu amal yang berdasar pada ilmu keilmuan. Jadi tidak serta-merta amal yang taklid buta saja. Jadi amal yang ada dasarnya. Nah, gitu. Tapi dan juga harus banyak, ya. Banyak. Jadi kuantitas dan kualitas amal. Kualitasnya bagus dan kuantitasnya banyak. Nah, itu adalah ciri dari amal Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Jadi mutu atau kualitas anggota itu juga dipertinggi kualitasnya. Bagaimana? Yaitu dengan melakukan perkaderan-perkaderan, membentuk kader. Ya, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di Gerakan Kepanduan Hizbul Waton, di Tapak Suci Putra Muhammadiyah, di Pemuda Muhammadiyah, di Nasyatul Aisyah, kemudian macam-macam, ya, demi mempertinggi mutu. Mutu itu yaitu kualitas anggota dan membentuk kader. Kader itu apa? Yaitu orang yang terpilih dari segala orang, dari segala yang ada di organisasi Muhammadiyah. Kader itu paling satu atau dua orang saja, atau tiga saja. Tidak semua bisa disebut kader karena orang pilihan. Nah, jadi mempertinggi anggota, mempertinggi mutu kualitas anggota. Apa saja mutunya itu? Yaitu pertama itu tauhid dan akidah. Kemudian yang kedua akhlak, ya. Jadi tauhid akidah itu harus murni, hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akhlak yang mulia, ya. Akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, bukan. Dan juga ibadahnya ini harus murni, baik. Ibadahnya harus bagus, ya, secara kualitas, tidak ada unsur bid'ah, dan juga banyak, ya. Paling tidak ada ibadah yang konsisten dilaksanakan dari seorang kader itu. Tapi bukan ibadah wajib saja, tapi ibadah sunnah. Nah, itu. Ini membentuk kader. Kualitas kader itu sangat diinginkan dalam khitah perjuangan yang dirumuskan di Palembang. Kemudian mempererat ukhuwah. Nah, ukhuwah ini banyak. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ya. Ukhuwah apa lagi? Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, itu macam-macam. Jadi mempererat ukhuwah itu adalah ikatan sesama manusia, ya. Tidak memandang ras dan agama dan budaya dan suku. Kemudian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama Islam.
kemudian ukhuwah watoniyah sesama warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Jadi mempererat ya. Itu adalah ciri khas yang diinginkan dalam kita perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan di Palembang. Kemudian menuntun penghidupan anggota. Ya, jadi anggota itu dituntun penghidupannya, bagaimana dia bisa hidup agar dia menghidupi Muhammadiyah. Kemudian kita perjuangan Muhammadiyah yang selanjutnya yaitu pada tahun 1969 Khitah Ponorogo. Nah, pola dasar perjuangannya Muhammadiyah berjuang untuk mencapai suatu cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber ajaran Islam. Ya, pasti itu Islam. Dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya ya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup tersebut. Jadi dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus menjadi dasar dalam perjuangan Muhammadiyah. Kemudian dakwah Islam yang dimaksud itu adalah melalui dua saluran, yaitu saluran politik kenegaraan dan saluran kemasyarakatan. Jadi dakwah itu bukan hanya di atas mimbar saja, tetapi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bersifat politik kenegaraan itu Muhammadiyah harus turun tangan. Tapi bukan politik praktis, bukan membuat partai politik atau mengusung secara terang-terangan calon politik, bukan, tapi secara high politik, yaitu politik tingkat tinggi. Nah, kemudian untuk melakukan perjuangan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar serta yang dimaksud di atas dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi untuk saluran politik dengan partai politik ya. Nah, jadi cuman membuat saluran politik pada saat kita perjuangan yang disampaikan di Ponorogo. Untuk saluran masyarakat dengan organisasi non partai. Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat. Sedangkan alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan itu Muhammadiyah membentuk satu partai di luar organisasi Muhammadiyah. Nah, ini pada tahun 1969 Muhammadiyah mencoba untuk berjuang dakwah itu lewat politik praktis dahulu ya. Ketika tahun 1969 beda yang sekarang Muhammadiyah tidak dengan politik praktis tapi high politik. Tapi dahulu tahun 69 itu ya Muhammadiyah masuk politik praktis dengan apa? Dengan membentuk satu partai atau berkoalisi dengan partai. Nah, dahulu tuh partainya namanya Partai Masyumi. Nah, terus Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan objeknya dan wajib membinanya. Nah, partai yang disebut tadi, Masyumi tadi itu adalah partai yang menjadi objek dan wajib dibina oleh Muhammadiyah itu. Antara Muhammadiyah dengan partai tidak ada hubungan organisatoris ya. Jadi tidak ada hubungan, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis. Maksud hubungan ideologis itu sesama mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Tetapi kalau dalam hal organisatoris, struktural itu tidak ada. Tetapi dalam hubungan itu sama. Nah, gitu. Hubungan ideologis, tujuannya sama. Makanya ada keinginan untuk bersatu memperjuangkan tujuan yang sama. Kemudian masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri. Antara Muhammadiyah dan partai itu masing-masing berjalan, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu. Nah, seperti yang tadi, saling pengertian dan menuju tujuan yang sama. Nah, kemudian program dasar perjuangan. Program dasar perjuangan pada Khitah Perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan di Ponorogo itu pola dasarnya pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antar keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan. Nah, jadi
antara Muhammadiyah pada saat itu tahun 69 dengan partai politik itu tidak dibenarkan kalau ada orang yang sama. Jadi si A di di pimpinan Muhammadiyah sekaligus juga di pengurus partai. Nah, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nanti ada rangkap jabatan yang membuat tidak tertib dalam pembagian pekerjaan. Kemudian dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, serta secara operasional dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat adil dan makmur serta sejahtera, bahagia dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini ya kita bahas yang terakhir ya. Kita sambung nanti kita perjuangan yang selanjutnya. Ini kita perjuangan Muhammadiyah tahun 1971 yang dirumuskan di ujung pandang. Nah, jadi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Dalam khitahnya ini dirumuskan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat. Tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun. Nah, kalau di Ponorogo tadi itu ada hubungan secara ideologis dengan partai politik. Walaupun tidak ada hubungan organisatoris dengan partai politik. Nah, kalau di ujung pandang ini secara tegas tidak mempunyai hubungan organisatoris ya. Dan juga tidak mempunyai tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi. Jadi Muhammadiyah berdiri sendiri. Nah, ya. Kita perjuangan Muhammadiyah pada saat itu. Nah, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam Persatuan Kesatuan Muhammadiyah. Nah, kita perjuangan di ujung pandang ini itu merumuskan bahwa setiap anggota Muhammadiyah itu boleh memasuki atau tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari ADART. Nah, itu pada saat itu ya, pada saat itu bukan pada sekarang. Kalau pada sekarang itu khususnya yang sesama organisasi berbau keagamaan, kemasyarakatan itu tidak bisa di dirangkap jabatan. Ya, tapi kalau pada tahun 1971 kita di ujung pandang itu memperbolehkan ya memasuki organisasi lain. Nah, untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik yang dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif yaitu membangun dan positif ya, baik terhadap partai Muslimin Indonesia. Nah, untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka Muhammadiyah mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Jadi, untuk meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka pimpinan pusat Muhammadiyah itu menggariskan kebijakan atau garis besar haluan organisasi dan mengambil langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial dan mental spiritual. Nah, jadi itu saja yang bisa Ustadz jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat sambil diringkas, disimpulkan di buku catatan masing-masing.
Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.